Kembali lagi kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Hendar Syam. Bang Hendar, apakah Anda melihat selama ini perlindungan terhadap penegak hukum yang dilakukan oleh pemerintah sudah efektif? Sebenarnya masih debatable ya, apakah efektif atau tidak. Karena kita tidak tahu persis apakah bentuk konkret ancaman itu benar-benar ada dan dikemukakan oleh publik. Kan Pak Prabowo baru men-spillnya hal tersebut. Yang tahu persis itu ya tentunya teman-teman di Kejaksaan, teman-teman di Kepolisian, teman-teman di KPK, Bang Saur lah yang lebih banyak terlibat di sana. Tapi kadang-kadang hal tersebut kan memang tidak diungkapkan ke publik. Itu menjadi sebuah dinamika dan tersendiri bagaimana tantangan-tantangan itu selalu ada. Tapi begini, saya agak bergeser sedikit bahwa kita ini sebenarnya spiritnya sama ya, advokat ya kan, kepolisian, kejaksaan, hakim, siapa sih yang nggak pengen kita ini baik-baik saja? Siapa sih yang nggak pengen bahwa kita ini ekosistem hukum dan penegakan hukum kita ini baik-baik saja? Karena apa? Kita ini terjebak. Kita ini terjebak di dalam suatu ekosistem yang sudah berurat, mengurat, berakar ke bawah, ya kan, sehingga kita semua terjebak ke dalam hal tersebut. Oleh karena itu butuh sekali, ya kan, butuh sekali reformasi yang masif untuk mengubah hal tersebut. Saya rasa spiritnya sama. Jaksa juga pasti mau lah kalau dia jalankan tugasnya dengan baik tanpa harus dia cawe-cawe. Karena apa? Karena pendapatan dia sudah cukup. Kan ini hal-hal yang paling mendasar. Polisi juga. Coba kita lihat gaji penyidik berapa, gaji jaksa berapa, dan tantangan godaan besar di luar besar sekali untuk lakukan ini. Jadi ini kan harus dilakukan itu, kita nggak boleh munafik. Jadi kita harus idealis, tapi kita juga harus realistis. Itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Kalian nggak boleh macam-macam, ya kan? Tapi pemerintah akan memberikan hal yang sifatnya realistis, memberikan insentif yang cukup. Ya kan, walaupun juga ada oknum-oknum ketika sudah diberikan yang insentif yang cukup, ya kan, gaji yang cukup masih melakukan. Ya? Tapi ada punishment yang berat mengiringi dengan hal tersebut. Nah, hal-hal ini kan yang harus diselesaikan. Jadi nggak cuman retorika kata-kata saja. Jadi beliau itu orang yang sangat jujur mengungkapkan dan realistis, idealis dan realistis dalam melakukan memimpin negara ini supaya lebih baik ke depannya. Tapi kan kita juga tidak bisa menormalisasi kemudian kejadian-kejadian seperti penegak hukum yang kemudian diancam. Mungkin memang sudah beberapa kali cerita terjadi, bahkan para pelaku yang ingin memberantas korupsi selalu bilang saya siap mati, saya siap mati. Artinya kan kita kemudian menormalisasi hal tersebut. Bagaimana kemudian Pak Prabowo akan menghadapi fenomena-fenomena seperti itu? Sebenarnya kan ini bisa dilakukan secara parsial, nanti melihatnya seperti apa. Jadi contoh yang paling dekat ketika Kejaksaan mengungkap kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya kan, kemudian kan salah satu tersangka yang ditangkap karena perannya dalam melakukan proses buzzer, ya kan, kepada Kejaksaan. Betul, ya. Jadi kan ancaman-ancaman itu kan macam-macam modelnya kan. Salah satu bentuknya melalui digital, melalui buzzer, ya kan, dilakukan hal tersebut. Dan ini kan udah diungkap oleh Kejaksaan. Ternyata bukan hanya ancaman secara fisik saja, tapi melalui instrumen media sosial, mendiskreditkan Kejaksaan, ya kan, berusaha untuk mendahulukan Kejaksaan. Begitu juga saya yakin kepolisian dan kehakiman ya akan mendapatkan tantangan yang serupa. Dan sepertinya sudah dilakukan tantangan serupa. Anda bisa lihat nanti. Maka oleh karena itu ini kan menjadi salah satu contoh saja bahwa ini bisa kita ungkap. Jadi bukan obstruction of justice, ya kan, tidak hanya menyangkut tentang jangan cuma menyasar advokat saja. Kita ini paling senang loh kalau semua proses itu berjalan dengan betul. Kayak saya contoh, zaman dulu di KPK, kita dampingin masalah KPK, saya agak tenang. Karena apa? Semuanya normatif, udah jalan, kita dampingin.
kalau salah ya salah, ya kan? Ya. Hukumnya gimana, kita fight di pengadilan, tapi kita fight secara akademik, kita fight-nya juga secara hukum. Jadi nggak ada aspek-aspek non teknis di belakang itu. Pusing juga kita nantinya, ya kan? Saya Gitu mau ke loh. Bang Saur. Bang Saur, jika Presiden sudah mengungkapkan di depan publik bahwa penindakan korupsi ini senantiasa mendapatkan ancaman, kira-kira Presiden juga sudah menyiapkan perlindungan berarti kepada penegak-penegak hukum yang diancam itu? Nah, oleh karena itu menurut saya begini, saya sekaligus menghimbau kepada semua para penegak hukum dan lembaga aparat penegak hukum. Bagi saya pribadi, adanya MOU antara katakanlah kejaksaan dengan TNI, justru aparat penegak hukum atau lembaga aparat penegak hukum dalam konteks ini kejaksaan, polisi, tidak mendemonstrasikan secara hakiki tanggung jawab mereka. Filipus, Mbak Kumala, satu MOU tidak akan pernah kemudian katakanlah mengkudeta tentang aturan peraturan. Katakanlah tupoksi dari teman-teman polisi, dia wajib menjaga keamanan ketertiban, termasuk keamanan setiap warga negara. Tanpa diminta. Tanpa diminta. Karena mereka negara dalam undang-undang kepolisian, mereka bukan saja, kan ada 3 fungsinya. Menjaga keamanan ketertiban, menegakkan hukum, dan juga melayani masyarakat. Artinya adalah mereka harus proaktif. Kalaupun ada pribadi atau lembaga, tanpa diminta, mereka wajib untuk melakukan perlindungan. Apalagi misalnya para penegak hukum. Kalau bahasa saya, yang sedang perang. Saya maknai pidato Presiden itu kita sedang berperang, hal yang fundamental apa? Korupsi dan premanisme saat ini di samping yang lain tentunya. Artinya semua para penegak hukum ketika Presiden sudah ngomong, teman-teman polisi wajib harus melindungi kejaksaan. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi. Salah satu contoh dibilang Hendarsam. Coba bayangkan ada sekian ratus buzzer menyerang kejaksaan. Yang ideal menurut saya teman-teman polisi yang lebih proaktif, karena itu menjaga keamanan ketertiban, kemudian bersama-sama. Nah, yang kita lihat sekarang ini saya malu. Malah kelihatan antara kejaksaan dan polisi ini menurut saya ini. Malah yang kelihatan itu kompetitif gitu loh. Malah bersaing gitu loh. Misalnya ada yang diuntit kejaksaan beberapa waktu yang lalu. Kita mau tahu sebenarnya apa yang terjadi. Karena sudah disebut polisi misalnya. Apa yang terjadi akhirnya Filipus, Kumala dan saya hanya bisa meraba-raba. Tapi ingat, undang-undang memerintahkan dan mewajibkan mereka. Bahwa kau harus menjaga keamanan ketertiban. Dan juga teman-teman di kejaksaan juga menurut saya merem diri. Contoh misalnya, kami buat Tumpas sebagai para penegak hukum, kami tidak menikmati satu perak gitu loh. Kami sadar, saya bilang. Ada risiko, tetapi ada panggilan suci setiap kita sudah mau kontrak sebagai para penegak hukum. Malah menurut saya cukup lembagamu. Malah saya dorong teman-teman kejaksaan. Bila perlu mereka latih pandal-pandal di sana, ya kan? Bila perlu kalau ada musuh, teman-teman di kejaksaan apakah bawa pentungan untuk melawan itu lebih ideal daripada kita bebani lembaga yang lain. Beneran sama dengan saya, Filipus. Saya tahu apa ketika kita bicara premanisme misalnya. Tetapi itu yang kita bilang, tentu ketika ada risiko, kita bukan katakan itu adalah jadi racun, tapi itu adalah kehormatan atas panggilan suci seperti Filipus hari Minggu sebelum saya ibadah mengundang itu yang saya bilang. Itulah tugas-tugas daripada jurnalis, menyuarakan. Jam 10 gue ditelepon, "Bang, ini jangan dulu soal tentara, tapi korupsi oke gue mau lah." Gitu loh kan. Itu maksud saya. Jadi teman-teman kejaksaan juga harus tahu apa panggilan mereka, tetapi kalaupun nyawa mereka, jangan juga itu jadi penghalang mereka untuk maju terus. Percayalah. Saya kira Presiden melindungi mereka, rakyat terlebih Tuhan pasti melindungi mereka. Itu yang saya usulkan. Tapi supaya khotbah saya ini hari Minggu ini kena Filipus. Tapi Bang Saur, kemudian selaku penggiat anti korupsi, apakah juga sebelumnya pernah mengalami hal-hal seperti ini? Bentuk ancaman dan sudah menggunakan fasilitas keamanan yang mungkin ditawarkan oleh pihak kepolisian? Saya terus terang waktu saya dampingi kawan-kawan di KPK, Novel Baswedan, coba bayangkan. Matanya sendiri sampai detik ini yang kita bicara, Filipus dan Mbak Kumala, nggak akan pernah terjadi. Hanya 30%, sisa 30% matanya sebelah kiri Novel ketika dia kerja di KPK. Bagaimana beratnya tantangan. Jadi bukan sekedar matanya disiram, pernah Novel itu sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus sarang burung walet. Bahkan waktu itu penyidik memberikan surat penahanan dan saya bilang, kamu, saya bilang, sama dengan Kepala Biro Hukum, Setiadi, saya sebutlah. Sampai saya bilang, Setiadi,
Novel itu klien saya, tidak ada urusanmu, saya bilang. Karena mereka ditarget, akhirnya surat kuasa hanya dilemparkan di ruangan Direktur Polda Bengkulu. Padahal P21 tahap 2, Sam. P21 tahap 2 bukan di kejaksaan tapi di kepolisian. Maksud saya adalah ini karakter khas daripada para penegak hukum barangkali jauh lebih dahsyat sebelumnya dibandingkan sekarang ini. Berarti memang sebagai penegak hukum anti korupsi ini akan selalu mendapatkan ancaman itu suatu resiko pekerjaan. Cuman kita nggak pernah mau kalah. Kita punya tesis. Kita sepakat hukum itu adalah simbol kebenaran. Nggak akan pernah kita kemudian gentar atau jadi mundur seperti akibat kata daripada Presiden. Seperti tidak kata gentar, Presiden. tidak boleh gentar. Kalau kata Pak Presiden, maju tak gentar, ya kan? Jangan membela yang bayar. Bukan. Tidak perlu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Saur, Bang Endar Sam. Sam. Waktunya pada pagi hari ini. Beruntung Bang Saur tidak sampai buka. Nggak, minimal gua kalau kata tidak dikatakan pendeta, dia udah khotbah di sana. Tidak sampai buka jas, tapi sudah sempat khotbah ya. Baik, terima kasih Bang Saur dan juga Bang Endar Sam sekali lagi atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tentunya dialog tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya Firman Naso. Saya Andi Kumala, terima kasih dan sampai jumpa.